Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Percayalah, di dalam Tuhan semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Pujilah Dia setiap waktu dan serahkan dirimu kepadanya saat ini. Mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Yang kami lakukan sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bukalah pintu hatimu untuk menerima firman Tuhan dan renungan kali ini. Namun kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu berbahasa kasih, penuh kelembutan, dan senantiasa menciptakan kedamaian dan suasana kehidupan yang membahagiakan setiap orang. Baik, terimalah untaian lagu ini dan katakanlah bahasa kasih. Semoga berkenan di hati kita pribadi. Yang luhur mulia
kasih terhadap sesama. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, terimalah firman Tuhan. Renungan kita hari ini tertulis dalam Yohanes 12 ayat 47, tepatnya hari Selasa 17 September 2024. Demikian dituliskan di sana. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Asa molo anong nobigi hatakku gabidang diradoti, dada au mangumibana, ay dadalaw manghuhuming portibyon nalaw palwa ko portibyon do upahen naro ahu. Demikian firman Tuhan itu kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudaraku sekarang? Semua sehat, bahagia, ada sukacita? Ya, pasti sukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun jika hari ini saudara berulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. Doaku, doa kami beserta saudaraku diberkati Tuhan Yesus. Bagi saudaraku yang hari ini juga merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Bahagia, sukses, damai bersama keluarga. Bagi saudaraku yang hari ini masih syarat dengan pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan takut, jangan cemas, jangan putus asa. Teruslah berusaha dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Saudara pasti sembuh dengan kuasa Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu pekerjaan hakim atau pekerjaan jaksa, mereka punya jabatan khusus, punya kantor, dan punya meja khusus. Di samping mejanya, di situ ada palu untuk diketukkan bila mengambil sebuah keputusan. Ya, paling tidak kita bisa membayangkan bagaimana seseorang akan terhukum dan dipenjarakan apabila sudah palu diketukkan oleh hakim. Siapakah hakim yang terbesar di dunia ini? Dan siapakah hakim yang benar-benar hakim? Kita tidak mempermasalahkan, tidak mempersoalkan hakim-hakim di pengadilan. Tetapi ada saja hakim susah dipercaya, atau hakim tidak jujur. Dan bisa jadi ada hakim yang tanda kutip bisa main mata, lalu ia mengetuk palu, maka dia yang tidak ada melakukan apa-apa, tidak berdosa, masuk, dipenjarakan dia dihukum. Sementara yang melakukan kejahatan dan dosa itu tertawa, terbahak sambil main mata sama hakim yang membebaskannya. Di manakah kejujuran? Di manakah kesungguhan dari tugas kita di hadapan Tuhan? Apakah kita lebih takut kepada manusia atau lebih takut kepada Tuhan? Janganlah pernah mempermainkan hukum-hukum Tuhan. Dan jangan pernah permainkan jabatan
atau profesi yang saudara raih hanya untuk keegoisanmu atau untuk kepentinganmu. Sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan setiap saat. Sekarang pertanyaan lagi, siapakah hakim yang benar? Siapakah yang pantas menghukum jika ada yang salah di dunia ini? Secara kekristenan, secara teologi, Tuhanlah hakim yang benar. Tuhan tidak pernah mempermainkan hukum-hukumnya untuk membinasakan orang lain atau menelantarkan orang lain atau membunghamuskan ciptaannya. Justru Tuhan memberikan hukum dan Tauratnya supaya kita setia melakukan hukum itu agar terlepas dari jeratan dosa dan kematian. Kali ini Yesus berkata kepada orang lain, siapa yang tidak mendengarkan firman-Ku, mendengarkan perkataanku, dia mendengar tapi tidak melakukannya, saya tidak mau menghakimi, saya tidak mau memponisnya. Biarkan Bapakku di surga yang akan menghakimi dia. Karena aku datang bukan untuk seorang hakim, bukan seorang penghakim, melakukan penghakiman, melakukan penghukuman, tetapi aku datang untuk melayani dan membagikan kasihku untukmu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membinasakan. Sehingga benarlah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Aisongnodo holong roan de betadi portibion. Pola do anak dan sesede di lehon dan seterusnya. Begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia rela mengorbankan anak yang tunggal untuk keampunan dosa-dosa kita, supaya kita tidak binasa, melainkan hidup beroleh hidup yang kekal. Sekarang lakukanlah yang baik di mata Tuhan. Jauhkan dari tubuhmu segala dosa, pemberontakan, penghujatan, atau sikapmu yang selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama. Jangan. Waktunya sekarang kita kembali pada jalan Tuhan. Lakukan yang baik supaya saudara tidak terhukum. Mari kita hidup dalam Tuhan, agar kita beroleh berkat dan diberikan mahkota kehidupan kekal. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, dan kami percaya bersama Tuhan hidup kami tenang dan damai. Dengan melakukan hukum-hukum-Mu, perintah-Mu, Taurat-Mu, kami akan bahagia, kami tenang dan damai, kami akan beroleh kehidupan kekal. Dalam nama Yesus. Amin. Sukses bahagia selalu dalam Tuhan.